pengen biar semangat aja kontennya. Karena kan kalau misalnya kita bikin konten udah capek-capek ngedit, udah capek-capek ambil gambar, tapi ujung-ujungnya nggak ada viewersnya, nggak ada yang suka, nggak ada yang komen, sedih dong, ya kan? Nah, makanya kenapa kita harus dapat likes yang pertama supaya makin semangat konten. Yang kedua, itu meningkatkan engagement. Engagement itu apa sih? Jadi semakin banyak nih yang tahu sosial media kita. Kenapa makanya harus dapat likes, kenapa kita juga harus dapat komen supaya orang makin banyak tahu, oh, akun Wanda Dwi Utari itu ada loh ternyata kayak gitu. Nah, terus yang ketiga menciptakan personal branding. Personal branding itu apa sih? Nah, personal branding itu adalah kita ini pengen dinilainya sebagai apa sih gitu. Aku dikenalnya sebagai pembawa berita. Ya, memang saat itu dibahas lagi saat itu ya. Nah, aku dikenal sebagai pembawa berita. Mungkin dulu gini nih, yang bikin aku naik saat itu akun aku adalah pembawa berita itu kan dinilainya sebagai sosok orang yang kayaknya serius banget gitu ya, membawakan berita, pokoknya orangnya serius banget lah, nggak ada bercandanya gitu. Tapi akhirnya aku menguak sisi lain dari seorang pembawa berita, ternyata ya kita manusia pada umumnya loh, kita juga bisa istilahnya kalau Sundanya mah ngebodor gitu ya, bisa ngelucu, terus juga kita, bisa ya kayak orang pada umumnya aja, bisa bercanda, bisa hahaha, jadi seriusnya itu cuma di depan layar aja. Nah, itulah akhirnya mungkin orang-orang mikir, oh ternyata di balik pembawa berita tuh seperti itu. Nah akhirnya itulah pertama yang konten aku diminati dan akhirnya juga lumayan TikTok aku sekarang sudah 1,4 juta, alhamdulillah. Dan juga di follower Instagram juga ya tidak jutaan, tapi alhamdulillah ada aja yang nonton sama yang like gitu. Dan itulah yang kalian harus ciptakan, kira-kira kalian tuh pengen dikenalnya sebagai apa sih gitu. Nah kalau aku pribadi jujur, aku pengen dikenalnya sebagai seorang ibu anak 2 yang bekerja juga, tapi tidak meninggalkan, tugas utamanya sebagai orang tua yang mengurus anak-anak dan juga suami itu. Dan aku juga menjadi aku apa adanya aja gitu, karena aku serius sih hanya di depan kamera aja, tapi aku ya sebagai manusia pada umumnya aja, hahaha, gitu. Nah, itulah yang pengen aku ciptakan, di sosial media aku. Jadi kalau misal teman-teman pengen cek, ya belum follow sekalian promosi ya, @Wanda Dwi Utari, kalian bisa lihat, kira-kira aku tuh seperti apa sih orangnya, karena kan kita kalau mulai mengenal seseorang, baru kenal nih, kita langsung cek pasti Instagram-nya kan, sosial medianya kan. Nah, itu kelihatan tuh, kira-kira kalian tuh seperti apa, kelihatan dari postingan feed-nya kalian, story-nya seperti apa, gitu. Jadi kenapa harus dapat likes? 3 poin ini yang menurut aku, yang untuk menyemangati kalian, lebih semangat lagi untuk konten di media sosial. Oke, next. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kita harus dapat likes? Sebentar ya, aku geser dulu. Nah, yang pertama supaya kita dapat likes dari netizen, kualitas gambarnya harus baik. Sekarang handphone udah pada canggih banget, jadi nggak usahlah beli kamera puluhan juta. Karena handphone Android ataupun Apple itu udah bagus banget kualitasnya, udah sangat Instagramable dan TikTokable ya. Jadi udah bagus banget. Jadi menurut aku tinggal ambil gambar, tinggal dieditnya juga nggak usah di laptop ya, karena kan di handphone juga udah mulai banyak banget aplikasi yang nggak berbayar pun gitu untuk kita mengolah video atau konten supaya lebih menarik. Yang pertama kualitas gambarnya harus baik, karena kalau misalnya gambarnya aja udah istilahnya burik gitu ya, udah burem, orang juga, "Ya ini apaan sih? Apa yang mau dilihat?" Gitu. Jadi kualitas gambarnya baik itu foto atau video itu harus baik, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, buat caption menarik. Nah, ini yang menurut aku agak cukup sulit sih. Bikin caption itu akan lebih lama dibandingkan dengan ngedit videonya, kalau aku pribadi ya. Karena gimana caranya bisa nge-grab orang kayak, "Oh, kayaknya konten ini menarik," dari orang bacanya dulu kan. Nah, tadi udah dibahas banyak banget sama Mbak Windu sebelumnya, gimana sih caranya kita harus bikin headline yang menarik orang gitu. Nah, terus yang ketiga, selain menarik, caption-nya jangan panjang-panjang. Indonesia ini, aduh, darurat baca menurut aku ya, karena ini pengalaman aku banget ya, kala itu aku pernah bikin caption panjang lebar banget dan ternyata inti dari postingan aku itu nggak kemakan. Contohnya gini, waktu itu aku posting soal aku pernah hamil keguguran. Jadi aku posting foto rahimnya, tapi aku memang awalnya terlalu bertele-tele caption itu, "Assalamualaikum adiknya Dilan, terima kasih sudah hadir di perut Bunda bla 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 bla." Intinya sih di ujung-ujungnya aku bilang, "Ternyata Allah lebih sayang sama kamu." Nah, mungkin karena kurang to the point-nya itu, orang jadi bilangnya, "Selamat ya Bunda dapat anak kedua bla bla bla." Padahal itu berita keguguran, itu berita sedih, tapi memang karena aku caption-nya terlalu bertele-tele dan terlalu panjang. Makanya kenapa aku bilang kalau bikin caption nggak usah panjang-panjang dan yang langsung nge-grab aja intinya apa. Misalnya
misalnya captionnya kamu patah hati, ya udah tulis aja you break my heart, my hope gitu misalnya. Orang langsung kayak, oh oke, ini konten tentang patah hati gitu. Jadi jangan panjang-panjang, jangan terlalu bertele-tele ya. Dan boleh tambahkan hashtag, ini boleh nih. Tapi kalau pengalaman aku ya, aku tuh orangnya jarang banget pakai hashtag, jujur. Dan alhamdulillah, dan itu it works, itu terbukti. Tidak harus pakai hashtag, tapi FYP, tapi muncul di explore orang. Nah, tapi kalau misalnya emang kalian awal-awal nih, bantu pakai hashtag boleh banget. Misalnya yang berkaitan dengan konten kamu. Misalnya sekarang lagi rame lagi You Break My Heart, misalnya lagi patah hati boleh. Atau misalnya yang lagi viral, walaupun nggak nyambung sama konten itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Itu hanya untuk membantu orang mencari video itu sih sebenarnya kalau hashtag. Nah, terus posting di waktu terbaik. Nah, ada yang nanya nih tadi sebelum mulai. Yang baik itu kapan sih? Pagi, siang, sore, atau ada harinya? Itu tergantung dari insight kalian. Jadi kalau misalnya dibilang bagusnya pagi, belum tentu. Karena kan followers kita ini beda-beda ya. Mungkin followers aku sama Mbak Windu beda-beda. Mungkin kalau followers aku itu bisa ada milenial, bisa ada Gen Z-nya. Mungkin kalau misalnya Mbak Windu ya lebih senior lagi gitu misalnya. Nah, itu kan beda kebiasaan kan. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman pengen cek kira-kira waktu terbaiknya kapan, kalian cek deh kalau di Instagram ada view insight. Nanti kalian bisa dilihat tuh kira-kira siapa followersnya dan jam terbaiknya itu di hari apa, di jam berapa itu Instagram bisa kasih tahu. Begitu juga di TikTok ada analytics tuh. Nah, itu kan bisa cek tuh di situ. Nah, kalau aku pribadi karena aku trial dan error kan. Jadi aku coba posting yang kemakan tuh kapan sih? Ternyata yang kemakan itu adalah pagi hari. Dan aku langsung mikir, oh ya make sense juga sih pagi hari ketika orang belum beraktivitas, baru bangun tidur, ya nggak sih? Kalian bangun tidur, yang dilakukan apa selain buka mata, langsung pegang HP, scroll. Bener nggak? Karena aku pribadi begitu sebenarnya. Jadi mungkin akhirnya kemakan nih si konten aku di pagi hari, karena ya benar ketika orang sebelum aktivitas, mereka bangun tidur dulu, scroll-scroll sedikit dulu, dan itu mungkin muncullah postingan aku. Dan kalau aku pribadi, bagusnya adalah di pagi hari, sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi itu masih bagus. Kalau teman-teman mau coba, silakan ya di pagi hari ya untuk posting di sosmed kalian. Dan yang terakhir, harus gimana sih biar dapat likes? Konsisten. Udah nggak ada lagi cara. Pokoknya kalian harus konsisten. Walaupun nih, misalnya kalian posting Reels ya, atau TikTok, algoritma TikTok dan Instagram itu, misalnya kita nggak FYP hari itu, tapi bisa aja FYP di hari-hari kemudian. Yang algoritmanya sebenarnya juga nggak ada yang tahu. Mungkin hanya Allah dan TikTok dan Instagram yang tahu. Karena aku pribadi pun nggak tahu algoritmanya, bisa beda banget. Jadi nggak apa-apa, kalaupun memang viewersnya belum ada likes, belum ada komen yang banyak, nggak apa-apa. Yang penting konsisten terus untuk coba posting di jam yang sama, atau misalnya di jam yang lain juga boleh. Asalkan konsisten untuk posting aja dulu. Gitu. Oke, next. Terus cara dapat ide konten tuh gimana sih? Yang pertama, rajin scrolling. Mungkin orang di sini banyak ya kalau misalnya lagi ngobrol, pada main HP, kesannya kayak, ih kok ngobrolnya WA gitu. Padahal itu sebenarnya lagi nyari konten. Aku pribadi kayak gitu. Untuk mencari konten itu ya aku scrolling-scrolling dulu nih, kira-kira apa sih yang lagi hype, yang lagi viral, yang lagi disukai sama masyarakat tuh apa sih? Aku rajin tuh scrolling di TikTok atau juga di Reels Instagram. Nah, terus rajin juga nih selain scrolling-scrolling kepo ya kan, apa yang lagi update, apa yang lagi viral, kamu juga dalamin kira-kira cocok nggak ya sama personal branding kalian nih. Kalau aku kan pribadi, personal branding aku adalah moms, terus working moms, family, tapi juga ada ngebodornya, ada jokes-nya gitu. Jangan dipaksakan misalnya konten yang lagi naik banget misalnya soal edukasi public speaking misalnya kayak gitu. Ya oke, itu masuk di aku, tapi kayaknya aku tuh bukan orang yang serius banget gitu yang saya Najwa Shihab gitu. Enggak, aku enggak yang begitu gitu. Jadi pasti aku kalau bikin konten yang pasti ada jokes-nya, pokoknya yang Wanda banget gitu. Jadi kalian cocokin juga nih kalau misalnya konten yang viralnya apa, tapi ternyata nggak sesuai dengan personal branding kalian. Misalnya sekarang kan lagi zaman tuh yang lagi lip sync apa gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian tidak pandai menghafal dengan baik, ya jangan dipaksakan gitu. Jadi harus sesuaikan juga dengan kemampuan dan personal branding kalian itu seperti apa. Oke, next. ATM. Nah, apa arti ATM? Anjungan tunai mandiri. Betul sih, nggak salah juga. Tapi kalau bikin ini khusus ATM bikin konten ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jujur nih, dari sekian banyak konten yang aku bikin, ada lumayan ya, ada puluhan juta tuh yang nonton, itu kalau bisa diduitin bisa nggak ya? Viewers diduitin gitu ya. Nah ini lumayan banyak video-video aku yang FYP di TikTok itu sebenarnya
ya murni konten aku ada juga, tapi rata-rata aku memang mengikuti yang sudah ada. Emang boleh, ini tuh prinsip bisnis juga sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga ngelihat produk-produk kayak minuman teh, itu kan banyak banget ya. Ada es teh Indonesia, ada es teh Indonesia, ada Chatime, ada Mixe, itu kan sebenarnya mereka sama banget ya. Maksudnya dari segi produk sama, tapi ya ada modifikasinya gitu. Jadi amati, terus tiru, yang paling penting adalah modifikasinya. Jadi kalau misalnya aku bikin konten, misalnya, kalau aku kan sekarang branding aku juga, aku lagi mencoba menciptakan branding duta perubahan, karena tiba-tiba aku lagi ngapain bisa berubah jadi binatang apa gitu. Nah itu sebenarnya juga udah banyak yang dilakukan oleh orang-orang lain, tapi kalau aku pribadi memodifikasinya dengan gaya-gaya yang relatable dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan kehidupan pasangan suami istri kayak gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa ngikutin yang udah ada, asal modifikasi sedikit aja kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah, jadi gimana sih supaya kita bisa sustain gitu untuk di media sosial, untuk bisa menjadi seorang content creator atau sosial media kita dinikmati oleh banyak orang. Yang tadi aku udah bilang sebelumnya, Instagram dan TikTok is different game. Itu beda banget algoritmanya yang sebenarnya tidak ada yang tahu. Ya mungkin kalau yang kerja di TikTok dan Instagram yang tahu ya, tapi aku pribadi setelah mulai riset berkali-kali ya algoritmanya nggak ngerti banget, kayak bisa konten aku yang sudah berapa tahun yang lalu tiba-tiba FYP, itu bisa banget. Konten yang sudah berbulan-bulan ya, kayak aku juga lupa, oh itu konten itu ya, baru FYP baru muncul lagi, itu bisa banget. Jadi makanya aku bilang jangan bersedih hati teman-teman kalau misalnya lagi bikin konten. Ini kita bahasnya konten Instagram dan Instagram Reels dan TikTok ya, karena kan ini yang lagi booming dan memang dua platform itu yang aku pakai. Kalau YouTube aku masih belum main, jadi aku pakai dua itu yang alhamdulillah lumayan dinikmati oleh banyak masyarakat. Nah, jadi jangan kecil hati tuh kalau misalnya belum ada yang nonton. Terus nih ya, teorinya kalau misalnya kalian posting di Instagram ya, terus ada typo nih, misalnya ada satu huruf yang typo, biasanya kan kita langsung edit ya, langsung kita edit, kita rubah tuh si caption-nya. Nah itu pada teorinya ternyata itu langsung menurunkan engagement. Jadi mendingan kalau misalnya kita typo atau misalnya lupa, ih si ini belum di-tag, lupa, mendingan hapus dulu baru diposting ulang kontennya. Jadi jangan diedit ketika ada salah caption misalnya atau salah videonya atau salah fotonya gitu, karena itu menurunkan engagement. Jadi lebih baik dihapus dulu baru diposting ulang. Dan yang kedua, respon komen yang masuk ke postingan kita. Maksudnya apa sih Bun? Gini, jadi ketika kita udah posting nih, terus ada yang komen misalnya, komen yang sekarang lagi banyak kan, eh tolong dong Kak tipsnya mata minus tuh pakai apa? Itu banyak banget ya yang komen di akun aku soal mata minus. Jujur aja aku pribadi enggak sih, enggak ngehapus karena ya nggak apa-apa lah itu jualan dia. Tapi justru aku respon ketika yang pertama masuk adalah yang jualan, aku malah respon, spill obat mata minusnya Kak, aku komen aja, ganti matanya Kak, gitu. Minimal minimal kalau misalnya emang kita nggak sempat untuk balas komen, itu di-likes aja, kan tinggal diklik doang ya si love itu di Instagram. Begitupun dengan TikTok. Jadi kalau misalnya ada yang ada yang komen, langsung aja kita likes atau kalau misalnya sempat ya langsung dibalas pakai komen kayak gitu. Nah terus nih, ini untuk video Instagram dan TikTok ya. Ini beberapa kali yang sudah aku lakukan dan ternyata it works. Untuk durasi video tuh nggak bisa panjang-panjang banget gitu. Karena zaman sekarang tuh kayaknya orang, ya itu tadi, agak males nonton kalau yang bertele-tele, agak males baca yang bertele-tele. Jadi kalau bisa usahakan maksimal itu video yang kita unggah ini tidak lebih dari 45 detik. Sebenarnya tergantung kontennya juga sih, kalau memang menarik banget kayaknya 1-3 menit juga kemakan, tapi kayaknya kalau Instagram, TikTok enggak deh, maksimal 1 menit, tapi diusahakan tidak lebih dari 45 detik ya. Dan yang terakhir, balik lagi, konsisten adalah kunci, karena ya udah nggak ada yang bisa kita lakukan setelah kita sudah melakukan segala macam, kita udah bikin konten yang menarik, tapi kalau nggak konsisten, ya udah nggak, orang juga ya masih ada nggak sih nih akun, aktif nggak sih akun gitu. Next, selanjutnya tips membuat video. Nah, untuk bikin video di TikTok atau di Instagram, yang pertama nih, buat semenarik mungkin di 3 detik pertama. Karena kalau misalnya nggak menarik, orang juga akan langsung skip gitu. Misalnya, tadi kita sudah dibahas jualan sambal ya, misalnya. Lagi bikin video untuk iklanin sambal. Kalau menurut aku, yang menarik itu bukan produknya dulu nih,
kayak "Tada, sambal si mantan," misalnya kayak gitu. Menurut aku yang menarik adalah orang ekspresi kebersihan, wah gitu-gitu misalnya. Nah, itu di 3 detik pertama dibikin tuh yang pesan menarik mungkin, akhirnya orang jadi kepo, "Oh ternyata video ini tentang sambel," kayak gitu. Jadi benar-benar dibikin semenarik mungkin yang kira-kira yang nge-grab orang untuk pengen nonton tuh dari 3 detik pertama. Dan yang kedua, sesuaikan transisi video dengan musiknya. Nah, ini yang udah aku bilang ya, kan banyak sekali aplikasi untuk mengedit foto, ngedit video di HP itu udah banyak banget. Makanya kalau bisa tuh disesuaikan nih antara musik dengan transisi video itu lebih lebih smooth, lebih rapi, supaya orang juga nontonnya enak gitu. Jadi nggak tiba-tiba dari A ke C, C ke Z gitu. Jadi terstruktur gitu videonya, ngeliatnya enak, matanya dimanjakan dengan, tayangan video yang menarik gitu. Dan terus durasi video, balik lagi ya, usahakan singkat dan padat, tidak lebih dari 45 detik, dan kalau pengen panjang banget, maksimal 1 menit aja. Terus cantumkan tulisan di video. Misalnya, aku lagi bikin tutorial public speaking. "Hai guys, aku Wanda Dwi Tari pengen kasih tahu nih kalau pengen belajar public speaking. Yang pertama," jadi jangan cuma ngomong doang, supaya orang juga yang mungkin nggak jelas audionya, oh bisa baca nih misalnya. Yang pertama harus percaya diri, tulislah tuh di videonya percaya diri. Yang kedua harus konsisten, tulis tuh konsisten kayak gitu. Jadi supaya orang juga membaca kalau misalnya ada audio yang kurang jelas. Nah, terus yang terakhir adalah tema videonya itu harus relatable dengan kehidupan sehari-hari. Kayak tadi juga Mbak Windu sudah membahas, banyak orang daerah yang akhirnya menjadi content creator, dia memberitahu gitu ya, bahwa kehidupan di daerah dia itu ternyata begini loh, ada ikan makan pakai nasi basi gitu. Mungkin ya itu sangat relatable dengan kehidupan mereka dan orang juga kayak, "Oh iya ya ternyata begini." Nah, biasanya konten yang relatable kalau aku pribadi tuh soal parenting, soal kehidupan bersama suami, kayak gitu-gitu yang pokoknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari lah. Itu yang akan lebih kemakan oleh netizen. Next. Selanjutnya, nah, jadi kita jangan cuma rajin konten-konten aja nih, tapi kita juga harus interaksi di akun lain. Jangan lupa di-like kalau misalnya ada postingan orang, terus di-komen, terus juga di-share postingan orang lain tuh kalau misalnya menurut kamu menarik. Kenapa? Karena ya itu membantu engagement di akun kita juga. Jadi juga si Instagram atau si TikTok juga ngelihat, oh si akun ini juga aktif loh di media sosial lain, karena jangan cuma kan apalagi anak-anak Gen Z ya, anak-anak muda biasanya suka banyak yang punya second account buat kepo doang, ya kan, buat kepo mantan atau buat kepo siapa gitu ya. Nah, itu juga kalau misalnya emang kalian kepo, boleh banget nih diinteraksi juga, tapi balik lagi, rules-nya kalau misalnya kalian punya second account atau punya account yang emang pengen 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 berinteraksi di akun lain, ya tidak boleh jempolnya yang jahat ya. Komen-komen yang negatifnya jangan, pokoknya yang harus digunakan sepositif mungkin di media sosial kalian, gitu. Next. Oke, kuncinya apa sih biar sosial media kita disukai oleh orang lain? Konsistensi is a key. Merupakan konsisten adalah kunci, yaitu bahasa Indonesianya ya. Karena emang nggak ada lagi, menurut aku yang bikin kalian lebih dikenal di sosial media, yaitu adalah konsisten gitu. Percuma kalian punya konten yang bagus banget, gambarnya udah bagus banget, udah pokoknya udah kece banget, tapi kalian nggak konsisten ya itu percuma. Konsisten itu sangat berlaku di apapun sih, bukan hanya konten, ya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya kalian suka olahraga, kalian kalau nggak konsisten ya gimana mau punya badan bagus gitu kan. Kalian misalnya pengen jadi public speaking yang bagus, kalau emang kalian nggak latihan gimana mau jadi orang yang bagus. Kalian pengen pintar, tapi kalau nggak belajarnya konsisten gimana mau pintar gitu kan. Jadi kunci dalam kehidupan adalah konsisten. Itu yang paling penting supaya tujuan hidup kita tercapai. Oke, itu aja teman-teman. Good luck. Semoga apa yang kalian harapkan tercapai dan semoga sedikit sharing yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Begitu Mbak Dewi, kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Wanda. Wah, seru banget ya. Ini juga kayaknya kita langsung dapat jawabannya. Yes. Kayaknya nih pertanyaannya nggak perlu dijawab lagi sih. Sebagian udah dijawab. Saya tadi melihat ada mengenai yang pertanyaan dari Isandia ya, yang mengenai pagi, siang, sore. Tadi sudah dijawab ya sama Mbak Wanda ya, bahwa apa namanya, itu tergantung ya, beda-beda ya. Betul, beda-beda. Setiap akun tuh beda-beda. Jadi coba aja dicek di insight-nya kalian di akun masing-masing. Ada tuh pilihan insight di settings. Nanti kelihatan kira-kira waktu yang terbaiknya itu kapan menurut Instagram dan menurut TikTok kayak gitu. Oke. Kemudian ini sebenarnya ke Mbak Windu sih, tapi mungkin bisa dibantu juga sama Mbak Wanda. Miftah dari Magelang Borobudur
Saya sedang Wow. membangun wisata olahraga di kawasan Candi Borobudur. Apa saja aspek point of view yang harus saya lakukan agar konten menarik dan bisa diikuti secara kontinu? Oke oke. Kalau menurut aku pribadi ya, kan, aku udah bilang ada tiga detik pertama yang harus nge-grab orang. Kalau misalnya tentang olahraga, sekarang itu kan, vibes, orang lari itu lagi banyak banget ya. Jadi menurut aku mungkin di 3 pertama boleh tuh, orang lagi pada lari gitu. Nah itu baru akhirnya masuklah ke fasilitas apa aja yang ada di sana, kalau menurut aku itu. Jadi bener-bener orang olahraga dulu, gambar awal-awalnya tuh, baru fasilitas yang di sana tuh apa aja sih, gitu. Terus, ya itu aku bilang, pilih juga musik-musik yang sekarang lagi viral dan juga editnya juga harus smooth tuh antara transisinya, kayak gitu. Paling itu sih seputar fasilitasnya dan, angle-nya dari orang olahraga dulu, terus fasilitasnya, baru tuh boleh digambar landscape-nya, seluas apa sih, lingkungan di sana, kayak gitu sih. Mungkin menurut aku kayak gitu. Oke. Kemudian untuk ini karena banyak sekali ya, ada sekitar 16 lagi ke bawah nih sepertinya. Jadi Wow. mungkin hal-hal yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Wanda kita skip ya, karena teman-teman mohon maaf ya, karena ini beberapa pertanyaan memang sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Wanda mengenai bagaimana supaya konten kita disukai. Ya ini sebenarnya yang sedang diceritakan oleh Mbak Wanda gitu kan. Mungkin kita kemudian mengenai ini ada lagi dari Mbak Najla Azarin. Oh ini kayaknya Mbak Najla semangat sekali nih. Seberapa penting pemanfaatan SEO, hashtag hingga keyword untuk menampilkan konten Oke kita di laman sosial media audiens yang kita incar. oke. Ini Tadi aku juga sekaligus ini ya pertanyaan dari Syarifuddin ya mengenai hashtag ya? hashtag ya. Mhm. Oke, kalau aku pribadi sih jujur kalau misalnya aku, kan kata orang harus pakai hashtag, tapi, ketika aku menjalankan itu, aku kan orang yang sebenarnya yang tadi aku bilang, aku tuh malas nulis caption panjang, dan aku juga tidak menerapkan hashtag yang begitu panjang karena, aku ngerasa ya sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh menurut aku ya, karena yang berpengaruh itu ya balik lagi di 3 detik pertama misalnya, atau juga misal dari segi gambarnya. Kalau hashtag itu lebih membantu ke misalnya kamu ikutan yang, lomba-lomba misalnya kayak gitu. Kayak misalnya aku kemarin ikutan lomba lari ya hashtag-nya ada Milo Aktif Indonesia ya, aku pakai hashtag itu supaya apa, supaya nanti kan ketika orang lihat, "Oh postingan aku nih yang paling pertama, yang paling banyak likes-nya," kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang karena baru banget misalnya ya pengen cobain, nggak apa-apa, cobain aja dulu hashtag-hashtag yang lagi viral, kira-kira terbukti nggak tuh untuk membantu meningkatkan engagement si postingan kalian. Kalau aku pribadi nggak terlalu berpengaruh jujur. Kalau aku pribadi nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau misalnya memang kalian pengen coba, cobain aja. Karena ya itu yang aku bilang ya, sebenarnya trial dan error sih. Jadi aku menemukan aku bisa bagusnya itu di pagi, itu juga karena ya itu trial dan error. Jadi coba-coba aja kalau misalnya emang nggak bagus pakai hashtag, atau coba nggak pakai hashtag, atau coba lagi gitu aja sih. Yang penting konsistensi, balik lagi. Gitu. Oke. Baik, ini saya lanjut ya. Ada pertanyaan dari Mbak Nina Depok lagi tadi. Tantangan terbesar selama menjadi konten kreator. Pernah merasa jenuh atau bosan saat membuat konten? Lalu bagaimana caranya mengatasinya? Terima kasih. Oke, ya pasti ada kalanya males ngonten gitu karena orang mikirnya kayak gampang banget ya tinggal konten, sebenarnya nggak segampang itu, effort juga sih sebenarnya bikin konten tuh. Karena, apa ya, apalagi yang harus dinikmati, apalagi yang kira-kira kemakan sama netizen gitu. Sebenarnya effort banget sih, tapi balik lagi ya, karena aku pribadi ya aku jualannya ibaratnya aku jualan, aku pengen pengen orang kenal tuh ya dari media sosial itu. Jadi makanya harus balik lagi kepada goals kalian tuh apa, tujuan kalian tuh apa. Misalnya kalian pengen produk kalian dikenal lebih banyak lagi, ya mau nggak mau kan harus konten terus gitu kan. Nah aku pengen, kalau aku pribadi aku pengen dapat pekerjaan dari banyak orang gitu ya, aku juga harus jualan di media sosial aku sendiri, aku tuh personal branding-nya seperti apa gitu sih. Jadi balik lagi ke goals kalian apa, kalau misalnya emang udah pengen mencapai goals itu banget, pasti deh dijamin langsung, "Oke deh gue ngonten," gitu. Ibaratnya gini, ada orang gemuk banget misalnya ya, terus pengen kurus, pasti dia kan akan konsisten untuk diet, untuk olahraga kan. Jadi harus bener-bener tahu tujuannya tuh apa gitu. Kalau misalnya emang ternyata nggak kan ada orang yang punya akun emang cuma buat kepo-kepo aja, karena emang dia orangnya introvert, nggak suka bercerita di sosial media kan ada juga kan. Jadi balik lagi goals-nya apa gitu. Oke.
Ini ada pertanyaan mengenai membuat caption. Tadi sebenarnya kalau caption sudah disampaikan juga ya sama Mbak Wanda ya mengenai 3 ini pertama ya. Jadi jangan terlalu complicated. Panjang. Mungkin untuk Mbak Ani sudah terjawab ya. Sudah dijelaskan tadi sama Mbak Wanda. Mungkin ini ada juga pertanyaan dari Oke, ini dari Mbak Nina Depok lagi nih. Izin bertanya ke Kak Wanda. Di saat mau posting foto di Instagram, lebih baik 100% foto dengan kualitas yang HD saja, atau kita buatkan desain template yang berisi foto di dalamnya, yang mana ada kata-kata di dalam foto tersebut. Terima kasih. Jadi mana yang lebih bagus? Oh, Yang lebih baik ada kata-katanya ya di dalam ya foto di ya. dalam foto. Kalau menurut aku sih kita harus posting kalau foto di feeds itu harus yang HD, yang kualitasnya harus bagus karena si Instagram ini dia akan ngompres sendiri gitu loh. Jadi ketika kita misalnya foto kita ada 5 megabyte misalnya. Nah, nanti tuh dia akan kompres sendiri tuh. Jadi pas kita zoom itu langsung udah agak ngeblur. Nah, itu kan berarti dikompres sendiri sama si Instagramnya kan. Nah, kalau misalnya ada caption, ada tulisan di foto itu, dan itu tergantung kepada style kalian seperti apa. Kalau aku pribadi sih jarang ya menggunakan tulisan di foto karena aku lebih prefer ke video yang ada tulisannya karena menghindari ada audio yang kurang jelas, jadi bisa dijelaskan dalam sebuah tulisan gitu. Kalau misalnya di foto kan balik lagi tergantung kontennya ya, misalnya ada gambar awan doang gitu misalnya. Kalau misalnya emang kalian pengen tambahin dengan kata-kata puitis, ya itu boleh banget sih. Pokoknya intinya harus HD dulu deh, karena akan pecah nanti kalau misalnya kita posting. Kalau misalnya udah gambarnya kualitasnya udah pecah, terus dimasukin lagi ke Instagram, ke Feeds, ya dia akan lebih nggak bagus lagi kualitasnya, kayak gitu. Baik, oke. Mudah-mudahan itu menjawab Mbak Nina ya mengenai foto apa ada kata-kata di dalam fotonya. Masih ada lagi nih Mbak Wanda. Jadi Mantul. dan Mbak Titi Suryanti dari Surabaya izin bertanya kepada Kak Wanda, bagaimana cara mempromosikan akun dan video kita agar mudah dikenal masyarakat umum? Dalam seminggu idealnya kita upload video berapa kali Kak? Karena kalau terlalu sering takutnya akan membuat kualitas video jadi kurang bagus dan viewers menjadi bosan. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih, suka banyak tanyain juga. Jadi kalau aku pernah nonton juga di TikTok katanya, kalau di TikTok ya minimal itu 3 video dalam 1 hari. Udah kayak minum obat nggak tuh? Banyak banget ya, tapi kalau misalnya emang susah banget untuk bikin 3 konten, kalau aku pribadi satu dulu aja. Satu dulu tapi setiap hari misalnya di jam yang sama, misalnya kamu posting jam 5 pagi terus. Nah, entar dilihat tuh kalau misalnya emang kemakan, oh berarti emang prime time-nya di jam segitu, tapi kalau misalnya emang nggak cocok, coba di jam lain, misalnya di jam 8-nya, atau nggak cocok juga coba di siang, coba di malam, kayak gitu sih. Emang harus trial dan error sih, tapi intinya konsisten itu bukan berarti kalau misalnya emang berat banget sehari 3 kali, ya emang banyak banget sih menurut aku, tapi minimal sehari 1 setiap hari, gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik juga Mbak Wanda dari Nita Malang. Kak Wanda tips dong cara menghadapi komen negatif dari haters tentang konten kita dan apakah dengan follower sedikit bisa FYP Kak? Oke. Yang pertama followers sedikit apa bisa FYP? Bisa banget. Jadi ada tuh ya teman aku juga kayaknya dia baru mulai TikTok deh, tapi videonya langsung FYP, langsung boom followersnya naik dan begitupun dengan aku. Dulu aku bikin TikTok itu followersnya kayaknya masih puluhan, tapi tiba-tiba video aku FYP jutaan dan akhirnya followersnya mengikuti gitu. Jadi sebenarnya kalau algoritma TikTok itu nggak ngaruh sih dengan si followers, yang penting kalau misalnya FYP itu udah auto followers-nya naik. Begitupun dengan Instagram ya. Ketika kalau Reels tuh istilahnya apa ya, bukan FYP ya, pokoknya kalau misalnya muncul di explore orang ya, kalau si Reels itu juga auto boom followers-nya naik kayak gitu. Jadi makanya kenapa aku pribadi merekomendasi teman-teman yang baru mulai ngonten itu coba mulai di TikTok atau di Reels Instagram karena itu ngaruh banget ke jumlah followers gitu. Dan terus tadi pertanyaan selanjutnya, oh negatif komen ya. Kalau Ya, aku untungnya orangnya, aduh Sunda banget nih, sabodo teuing gitu, bodo amat aku tuh orangnya. Kalau misalnya memang mengganggu ya tinggal dihapus aja, cukup dihapus aja. Tadi kan yang udah aku bilang kan, kita tidak bisa membuat semua orang senang sama kita ya kan. Kalau misalnya emang nggak suka, ya udah hapus aja. Kalau aku gitu sih, daripada kita ngerespon orang, malah bikin lebih capek, udah aja langsung hapus. Tapi kalau misalnya dia sangat mengganggu, ya tinggal blok aja gitu. Karena ada beberapa juga sih komen-komen yang kayak misalnya aku lagi konten, sehari-hari gitu ya,
Terus dia komen, "Emang harus banget ya Mbak di videoin satu persatu kegiatannya?" Ya heboh amat ya, kalau nggak suka mah nggak usah nonton ya gitu. Tapi kan berarti dia tahu, dia nonton sampai beres berarti dia tahu ya kegiatan aku satu persatu ditontonin. Jadi kalau nggak suka ya udah, kalau aku pribadi ya udah biarin aja gitu. Emang harus punya mental mental apa ya, mental bodo amat gitu. Karena kalau terlalu perasa gitu kayak kepikiran, susah majunya kayak gitu. Jadi udah bodo amat, balik lagi kita tidak bisa membuat semua orang senang gitu. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Jadi ini satu pertanyaan terakhir di chat, Sobat YPP. Setelah itu pertanyaan di chat akan kami tutup ya. Kami akan buka untuk 2 pertanyaan lagi, tapi melalui raise hand. Jadi untuk pertanyaan terakhir Mbak Wanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ani Triwahyuni. Izin bertanya, aku pernah posting di Instagram, tapi aku hapus Bunda karena takut banyak yang nggak suka. Bagaimana meningkatkan rasa percaya diri kita untuk memposting foto ataupun video agar kita yakin foto yang kita posting itu disukai banyak orang dan mempunyai banyak like. Terima kasih Bunda. Oke, ini terakhir dari chat. Chatnya setelah ini kita tutup ya. Iya, manggilnya Bunda, Korla kali. Dia pas followers aku kayaknya dia. Bukan hanya kamu aja sih yang mengalami, aku pun pernah kayak gitu. Jadi udah bikin konten, terus dipikir-pikir, kayaknya enggak deh hapus gitu. Ada kalanya juga aku tidak percaya diri, ada kalanya seperti itu. Tapi kalau aku sih prinsipnya gini, yang penting kita tidak menyindir orang lain gitu ya. Terus juga tidak flexing secara apa ya? Kalau aku pribadi sih mungkin kalau flexingnya secara akademis ataupun perkembangan anak itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya soal harta, flexing harta gitu aku kayak nggak deh gitu. Jadi yang kira-kira tidak menimbulkan omongan orang, ya posting aja gitu. Itu sih sebenarnya balik lagi ke rules-rules itu aja ya, yang penting jangan menimbulkan omongan negatif di kalangan orang, itu aja sih. Harus pede, harus percaya diri, tapi yang aku bilang lagi, balik lagi ke trial and error. Kita coba aja dulu posting apa aja gitu. Kita kayak cerita aja sama orang gitu, tapi kan ini platformnya di media sosial. Kalau emang disukai lanjutkan, kalau enggak cari konten yang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wanda. Jadi ini tadi beberapa, saya minta maaf ya karena tidak semua pertanyaan yang ada di chat dapat kita bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu juga. Dan karena itu kami sangat selektif sekali dalam membacakan pertanyaan. Karena sebagian pertanyaan memang sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Mbak Windu maupun Mbak Wanda. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami seleksi, yang kami ajukan ke Mbak Windu dan Mbak Wanda. Kemudian mungkin kalau masih mau ada yang bertanya, kami buka 2 pertanyaan lagi melalui raise hand ya. Jadi nggak lewat chat lagi. Silakan teman-teman Sobat YPP melalui raise hand. Kami buka. Oke, Ferdi dan Aji Jiung, silakan. Ferdi dulu. Dinyalakan videonya Mas Ferdi. Oke, terima kasih kakak-kakak narasumber yang sangat luar biasa. Begitu saya mendengarkan dari narasumber sore ini sangat memotivasi lagi saya untuk membuat konten dengan lebih baik. Sebelumnya perkenalkan saya Ferdi M. Januar dari Bandung. Wargi Bandung, halo selamat siang semuanya. Sampurasun. Rampes. Ya, mungkin Kak begini ya. Kalau saya itu di TikTok sama di Instagram itu seringkali saya itu dihapus terus. Saya udah beberapa kali konten TikTok itu hampir udah 5 kali saya hapus dari awal sampai akhir, hapus lagi awal sampai akhir, sampai ke 5 kalinya saya pusing dan saat ini saya nggak bisa menampilkan diri saya. Saya pengen menampilkan diri saya, cuman nggak FYP. Saya udah coba ngelucu, udah coba public speaking, presenter, dan lain sebagainya. Saya itu belum FYP. Nah, dari sana saya bingung nih, mau kemana. Nah, mungkin yang saya tanyakan itu tips and triknya lah, biar saya makin semangat dan biar nggak gampang mengeluh gitu. Thank you. Hatur nuhun. Terima kasih. Silakan mau dijawab oleh siapa duluan? Mungkin boleh Mbak Windu duluan. Mungkin kalau soal semangat kita tim penyemangat Mbak. Tapi menurut saya kalau kita bicara soal semangat ya seperti kata balik ke Mbak Wanda tadi sih, sabarin aja sampai ada viewernya, sampai
kan butuh waktu. Mungkin perlu dimodifikasi lagi, dicari lagi bagaimana cara membuat ngiklanin dirinya tadi. Mungkin dicari pilihan untuk membuat headline-nya tadi, bikin videonya, dicoba pakai perspektif yang berbeda-beda gitu. Mana yang lebih mengena, mana yang lebih eye catching, mana yang lebih bisa menarik orang gitu. Dicoba untuk beberapa waktu, misalnya nggak bisa lagi, ganti lagi. Trial and error kan kata Mbak Wanda tadi. Coba kalau menurut Mbak Wanda gimana? Halo Ferdi. Ya, Halo, benar Kak. sih. Yang tadi udah kita sebutkan juga ya, memang trial dan error. Nah, kalau misalnya Ferdi posting banyak sekali konten tapi di-ban terus ya istilahnya ya, kalau di TikTok ya. Aku pun pernah mengalami beberapa kali ban, dan itu aku juga langsung mikir, kenapa kok di-ban terus ya? Ternyata kalau aku, video pertama itu ada anak kecilnya. Nah, itu sensitif banget tuh. Jadi anak kecil tuh bener-bener gak boleh. Kayak misalnya aku ngelus, nah itu mungkin di TikTok kira kayak dipukul gitu kali ya. Itu sensitif tuh, soal anak kecil itu sensitif. Terus juga sesuatu hal yang kayak misalnya gunting. Padahal guntingnya nggak dipakai, cuma ada kayak scene selewat gunting. Itu juga nggak bisa. Jadi bener-bener coba kamu teliti konten-konten mana yang memang kayaknya agak sensitif soal anak kecil misalnya, atau yang suatu hal senjata tajam atau apa gitu yang akhirnya kok jadi ban sama TikTok gitu. Terus kenapa ya kok nggak FYP gitu? Karena aku bilang tadi ya, sebenarnya kalau misalnya di TikTok itu algoritmanya emang agak agak amazing gitu. Bisa video aku tahun lalu dari tahun ke kapan bisa tiba-tiba FYP. Jadi nggak apa-apa, diterusin aja dulu gitu, asalkan nggak di-ban gitu ya. Dibiarin aja dulu. Nah, terus kalau misalnya aku pribadi yang sudah aku alami ya, biasanya kalau konten-konten yang kemakan di TikTok itu, yang pertama jual kesedihan. Itu cepet banget kemakannya. Yang pokoknya kesedihan yang dari sedih banget terus tiba-tiba sukses gitu misalnya, itu kemakan banget. Jadi kalau misalnya nih ya, Ferdi pengen bikin konten, jual aja cerita sedih kamu, nggak FYP gitu. Kenapa sih udah bikin konten? Kamu ambil gambar tuh effort kamu, upaya kamu ketika bikin konten tuh gimana, tapi kok nggak FYP ya. Justru yang FYP kok malah konten orang yang kayaknya gampang banget, itu bikin angle gitu aja, coba jual kesedihan gitu. Terus biasanya kalau di konten TikTok yang kemakan banget biasanya jokes ya, yang lucu-lucu. Tapi itu emang agak susah, menurut aku sih jokes itu susah banget gitu ya, karena kan menurut aku lucu ya mungkin sama orang lain belum tentu kemakan lucu gitu. Dan ya tadi aku bilang algoritma antara si TikTok dengan Reels itu beda banget gitu. Kayak misalnya aku bikin konten duta perubahan, aku berubah jadi monyet, jadi gorila apa. Di Reels tuh kemakan banget, tapi di TikTok itu nggak kemakan. Nah, makanya viewersnya si TikTok dengan Instagram ini berbeda. Tapi kalau misalnya kamu pengen main di TikTok, coba jual kesedihan, kisah-kisah kamu waktu dulunya tuh kayak gimana, kamu ceritain. Sama jokes kayak gitu, atau horor sekalipun itu kemakan banget di TikTok gitu. Jadi coba aja apa kira-kira yang kemakan, misalnya yang tadi aku udah ceritain. Terus jangan, cobain aja terus gitu. Kalau misalnya emang di TikTok nggak kemakan, coba di Instagram juga main gitu. Atau sekalian nge-YouTube, jadi YouTuber kayak Atta Halilintar, ya kan? Semangat terus pokoknya buat Ferdi. Yuk, aku juga masih belajar terus kok konten. Semangat. Oke, terima kasih Mbak Windu, Mbak Wanda. Jadi itu ya Mas Ferdi dari Bandung ya. Bandung. Jadi semoga semangat terus untuk tidak putus asa dengan kontennya. Baik, pertanyaan terakhir dari raise hand dengan Mas Aji Jiung, silakan. Setelah itu kita akan masuk ke sesi games ya, untuk kita akan ada bagi-bagi hadiah hari ini. Silakan Mas Aji. Oke, assalamualaikum semuanya, selamat siang. Terima kasih buat teman-teman yang udah di sini ya. Jadi saya mau nanya gini ya, mungkin ada dua sisi ya. Kan kalau misalkan seorang content creator kan lagi dicari nih sama banyak-banyak mungkin perusahaan sama agensi. Yang saya mau tanyain gini, pernah nggak sih dari perusahaan kayak penyiaran broadcasting itu kayak CTV atau TV-TV lain tuh nyari content creator yang udah verified lah setidaknya, atau followernya udah banyak, like-nya banyak. Apakah Instagram dia itu dan kontennya jadi penentu untuk pelamar pekerjaan atau gimana biasanya? Nanya itu aja sih sebenarnya. Makasih. Oke, silakan. Siapa dulu mau menjawab? Mbak Wanda Saya dulu barangkali. Mbak Windu. Mbak Windu. Oke, kalau soal TV emang kita pernah nyari ya untuk konten kreator ya. Kalau di kita, kalau di
news yang saya tahu ya, karena saya banyakkan di news itu kita bukan konten kreator, tapi kita lebih pada apa ya, reporter ya kalau kita aja ya, karena mereka yang bekerja di lapangan dan ini kan tidak ada kaitannya dengan konten kreator. Kalau di produksi non drama ya, mungkin kita apa namanya itu, bukan itu namanya script writer atau research writer. Mungkin itu yang disebut konten kreator maksudnya. Research writer itu sama sih sebenarnya konten kreator juga, cuman namanya bukan konten kreator. Kalau kita namanya research writer itu di TV itu jalurnya banyak, nggak harus spesifik lulusan broadcast sepertinya. Yang penting pengalaman dia pernah bikin apa gitu kan. Tapi itu tidak harus selalu seorang apa namanya konten kreator di TikTok atau di platform-platform media sosial, enggak juga, enggak seperti itu. Mungkin Mbak Wanda tahu? Oke, tadi siapa namanya? Maaf. Aji Jiung. Jiung. Oke, kalau aku menceritakan pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu aku cari konten creator untuk salah satu usaha menekongku, sebut saja Esa Indonesia, disebut. Jadi Esa itu lagi cari konten creator, bukan konten creator aja sih sebenarnya, pokoknya cari pegawai, tapi dengan cara stitch video di TikTok gitu, dan kayak it's amazing, banyak banget yang melamar. Dan saat itu ada salah seorang content creator, dan dia sudah centang biru pun, punya subscribers banyak banget, tapi dia melamar di Indonesia, kita kayak wow gitu kan. Ya itu menjadi poin plus sih ketika memang mendaftar menjadi content creator dan memiliki akun yang bagus, itu menjadi poin plus banget gitu. Itu yang pertama. Nah kedua, aku juga punya media community, dan aku juga mencari content creator saat itu. Dan kalau ini berbeda dibandingkan dengan ST Indonesia. Kalau ST itu memang dia seorang content creator, centang biru dan segala macam. Nah, kalau content creator di media yang aku punya ini, dia feeds-nya nol, dia nggak punya feed sama sekali. Tapi dia punya pengalaman beberapa kali membuat konten di tempat lain dan kita lihat hasil itunya gitu. Jadi kalau menurut aku prefer kalau misalnya kamu pengen jadi content creator dan melamar sebagai content creator, bagusin dulu akun kamu. Atau kalau memang kamu sebenarnya kamu tuh nggak senang konten di media sosial gitu, tapi kamu punya CV lah ibaratnya gitu ya, punya CV yang bisa dijual untuk ke perusahaan yang memang kamu incer gitu sih. Nah kalau misalnya untuk MTech sendiri, karena kita berdua di news, Mbak Windu dan Mbak Wanda ini di news, memang kita nggak hire special content creator, tapi kalau di MTech-nya sendiri di SCM Journey itu ada content creator-nya kok gitu sih. Prefer untuk kamu juga tetap konten. Kalau emang nggak senang konten, kalau kamu punya portofolio konten yang pernah kamu buat yang bagus gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wanda, Mbak Windu. Jadi sekali lagi tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ya. Hari ini kayaknya full ya. Materinya tuh semuanya daging, istilahnya begitu. Jadi teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan juga, tapi mau jadi host Kak, gimana caranya jadi presenter TV? Ya, nanti bisa di ini ya. Oke, teman-teman di DM. Oke, teman-teman, kita setelah ini akan masuk ke sesi games dan juga ada 2 pertanyaan nanti dari narasumber. Ya, siapa yang bisa menjawab bisa mendapatkan hadiah dari YPP, Sobat YPP. Oke. Kita mulai ya sebentar lagi dan silakan untuk perhatikan layar Zoom teman-teman semua. Kahud. Aku belum di-mute, maaf. Teman-teman, Sobat YPP, kami juga ingatkan untuk segera isi absen ya, karena absensi akan mempengaruhi Sobat YPP semuanya supaya bisa segera mendapatkan sertifikat dari YPP SCTV Indosiar. Baik, kita akan mulai games-nya. Silakan untuk join semuanya dengan men-scan ya, men-scan dan juga pin. Ya, udah nampak ada beberapa yang join. Silakan ditunggu yang lainnya join ya. Jangan sampai tidak join karena sayang nanti nggak dapat hadiah. Ya, ada kesempatan untuk bisa dapat hadiah dari YPP SCTV Indosiar dan hari ini cukup padat sekali yang kita dapatkan dari para narasumber.
nantikan YPP kedepannya akan membuat rangkaian webinar-webinar lainnya ya, sambil nanti kita bisa berbuat banyak untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di seluruh tanah air. Oke, PIN-nya sudah ada di situ ya. Pakai nama asli, jangan lupa gunakan nama asli. PIN-nya yang sudah tertera di situ 5284199. Ya, ditunggu join-nya. Kita masih menunggu teman-teman lainnya, nggak bisa, sudah full. Oh, oke, sebentar. Ini teman-teman host. Oke, baik. Karena Sobat YPP yang beruntung yang 11 orang ini ya, kita mulai saja dulu permainannya dengan Kahoot ini. Oke, saya countdown 3, 2, 1. Ini emang nggak ada Oke, hewan yang hanya memiliki 2 huruf. Ya. Oke, kita lihat ya scoreboardnya yang paling tinggi adalah Nita AR. Jadi nanti Nita kita akan catat ya. Yang berikutnya, binatang apa yang paling panjang? Nita AR tadi yang tertinggi ya. Binatang apa yang paling panjang? Silakan. Oke, ternyata yang paling banyak adalah ular ngantri sembako dan ya yang skor paling tinggi masih dengan Nita AR. Oke, silakan yang lain. Untuk yang belum sempat bersabar ya, nanti masih ada kuis berikutnya. Ya, silakan. Artis yang suka sepedaan. Oke, Selena Gomez. Yang tertinggi adalah masih Nita AR. Wah, ini Nita AR terus nih ya, yang menang ya. Ayo, yang lainnya semangat. Lanjut, penyanyi yang susah nelen. Ya, 10 jawaban sudah masuk. Seret ya. Oke. Dan yang tertinggi kali ini baru berubah namanya yaitu Dahlia dengan skor 2.829. Oke, masih ada? Oh, oke, masih ada. Apakah huruf keempat dalam abjad? Huruf D. Harusnya, oke. Huruf A. Tapi cuma satu yang menjawab huruf A. Oke. Oke, Dahlia masih yang tertinggi ya dengan angkanya sama. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi. Oke. Kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Ya, di TV. Oke, Dahlia masih skor tertinggi yang sekarang ya, bukan Nita AR lagi. Double point nih, apa judul webinar yang paling benar? Webinar ini, apa judul webinar ini yang paling benar? Cara
secara mudah mendapatkan likes? Ada 5 orang tadi yang jawab benar, dan skor tertinggi sekarang digantikan oleh Titik Suryanti. Nah, ini Titik Suryanti dari Surabaya tadi ya. Oke, sekarang true or false? Konten yang menarik mendapatkan banyak like. Iya, masih dengan Titik Suryanti ya. True ya, tadi jawabannya ya. Oke, masih ada? Syarat konten diminati audiens. Iya, berkualitas, gagasan harus kuat, up to date. Ini tadi pelajaran dari Mbak Windu ya. Ya, kita lihat yang tertinggi masih dengan Titik Suryanti dengan skor 5762. Oke, berikutnya. Apakah dengan followers sedikit bisa FYP? Bisa banget dong. Yang jawab ada 9 orang. Oke, skor tertinggi kali ini Titik Suryanti. Oke, masih ada lagi pertanyaan. 2 pertanyaan terakhir ini double point ya. Siapa nama lengkap pemateri webinar ini? Yuk, yang mengikuti dari awal pasti tahu nih. Wanda Dwi Utari dan Windu Tiasutia, namanya mirip-mirip ya, tapi benar nih jawabannya banyak. Oke, Titik Suryanti masih dengan skor tertinggi. Pertanyaan terakhir, true or false? Berdonasi di YPP bisa membantu banyak orang. True or false? Kok bisa ada yang jawab salah sih? Oke, baik. Ya, urutan 3 Najla, urutan ketiga Maydi, urutan pertama, oke, random choose ya. Urutan pertama Titik Suryanti. Oke, selamat untuk Titik Suryanti. Ya, ini kita catat ya, nanti untuk mengklaim hadiahnya silakan DM ke YPP_Indosiar SCTV. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan menyampaikan pertanyaan dari narasumber ya, untuk sobat YPP yang tadi mengikuti, menyimak, pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, Mas Aji Jiung, boleh di raise hand-nya dimatikan ya, lower hand. Karena kita akan menggunakan raise hand Aji Jiung. Mungkin dari, oke, udah ya. Kita bisa mulai ya, karena nanti siapa yang bisa menjawab agar segera raise hand. Yang raise hand pertama kali akan diberi kesempatan untuk menjawab duluan. Oke, pertanyaan dari Mbak Windu. Wah, ini pertanyaannya kayak ujian nih. Sebutkan macam-macam. Oke. Macam-macam loh ya, berarti jawabannya harus lengkap. Banyak. Udah bisa mulai. Sebutkan macam-macam headline konten. Oke. Wah, langsung Najla Azarin, silakan dinyalakan ininya ya, kameranya. Silakan. Halo, apa saya terdengar? Terdengar, silakan dinyalakan kameranya, Mbak Najla. Sebelumnya udah kelihatan belum kamera saya? Oke, sudah kelihatan. Jadi ada macam-macam konten headline, ada yang direct headline, non-direct headline, news headline, question headline, comment headline, brand name headline, claim headline, curiosity headline yang tadi sempat dipaparkan, apa gitu, curiosity. Ayo, Mbak Windu udah senyum-senyum. Selective headline, gimmick headline, teaser headline, U&I headline, field headline, quotation headline, sama confrontation headline. Gimana, Bu? Benar, Bu Windu, benar.
Itu benar menyimak banget berarti tadi. Catat kalian. Selama webinar nyatet terus kayak di kelas ya Mbak Najla ya. Luar biasa. Saya bagi dong contekannya Mbak Najla. Catatannya pinjem ya. Oke. Sekarang Mbak Najla sudah dicatat ya sebagai pemenang untuk pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan Terima kasih berikutnya. ya Bu. Sama-sama, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Wanda. Oke. Sebaiknya berapa durasi video untuk membuat konten TikTok atau Instagram? Oke, langsung kalau Kak Gali, silakan. Kalau Kak Gali Kayuwangi. Oke, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Ya, terdengar sekali. Oke, jadi kalau menurut Mbak Wanda tadi ya, durasi yang optimal itu untuk membuat konten TikTok atau Instagram itu adalah sekitar 45 detik. Bagaimana? Apakah benar? Betul. Oke, silakan dicatat pemenangnya. Kalau Terima Kak, kasih. terima kasih. Oke, nanti semua pemenang tadi ya, baik pemenang dari Kahoot Games maupun 2 pertanyaan dari narasumber, agar mengirimkan DM ke Instagram YPP_Indosiar SCTV agar kami bisa segera mengirimkan hadiahnya ke alamat masing-masing. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Minta tolong Sobat YPP semuanya agar menyalakan kamera. Kita foto bersama. Ada berapa kali sesi foto? Mungkin ada 2 sesi ya? Apa ini? 2 sesi ya? Sebentar. Oke. Enggak, 3 kali. Karena kita ada 3 ini ya. Ada 3 anu ya. Oke. Mungkin untuk yang tampilan pertama, yang di slide pertama, ya dicakep-cakepin dulu. Ayo, cakep-cakepin. Aku, Kak. Udah mulai belum sih? Oke, standby semuanya, udah cakep ya. Ini di halaman pertama, Zoom halaman pertama. Oke, senyum semuanya. Saya countdown. Ready? 3, 2, 1. Oke, saya geser ke berikutnya. Halaman kedua tolong dinyalakan semuanya ininya, kameranya. Dewi Handayani, Aji Jiung, Tina, Christopher, Dahlia, Ambareta, Denny, agar dinyalakan. Nggak apa-apa, Kameranya. kalau Mani nggak kelihatan ya. Arianto, ya. Dimasonya, Nita AR. Ayo, ini Ada yang sayang nih, blur, belum ada pada yang ini. rusak. Ada yang belum ini on cam nih. Ada yang belum on cam. Nggak kelihatan. Oke. Christopher Luitarsa belum dinyalakan. Dahlia, Titik Suryanti. Oh, tadi pemenang nih Titik Suryanti nih. Aku udah senyum belum ya? Oke. Oke, ada beberapa yang webcamnya tidak bisa dinyalakan. Baik, kita foto bersama ya. Saya countdown 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Untuk yang berikutnya. Oke, silakan dinyalakan ininya kameranya. Saya countdown lagi. 3, 2, 1. Oke. Sip, terima kasih. Saya ingatkan kembali supaya mengisi absensi. Dan juga ada link feedback yang kami share di chat, di kolom chat ya. Ada link feedback dan juga link absensi ya. Karena jika teman-teman tidak mengisi link absensi, sayang sekali tidak bisa menerima sertifikat dari YPP Indosiar SCTV. Jadi link feedback dan juga link absensi itu dua-duanya wajib diisi, dilengkapi untuk bisa menerima sertifikat dari YPP Indosiar SCTV. Ya sayang kalau tidak mendapatkan sertifikat ya, lumayan bisa untuk reference macam-macam ya. Oke, jadi mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup webinar ini? Dari Mbak Wanda atau Mbak Windu barangkali?
Cukup, itu saja Mbak. Oke, terima kasih Mbak Windu, Mbak Wanda. Cukup juga, terima Ya, kasih. oke. Untuk feedback kami tunggu ya. Untuk feedback. Oke. Mungkin sambil menunggu feedback ini dilengkapi untuk para narasumber yang tentu saja mungkin nanti ada kegiatan aktivitas berikutnya, kami persilakan untuk bisa dapat meninggalkan Zoom. Untuk para peserta yang belum melengkapi link feedback dan juga absensi, kami minta untuk segera melengkapi. Dan kami sampaikan bahwa kedepannya YPP masih akan banyak rangkaian webinar yang tentunya menarik dan bermanfaat. Nantikan ya update-nya ya di sosial media kami, baik di Instagram maupun di YouTube, di website dan sosial media lainnya. Dan silakan kalau ada masukan ya mengenai webinar berikutnya, dikirim via email. Oke, ya sertifikat dikirim via email. Boleh nggak Kak nanti kirim foto dokumentasi? Oke. Tadi juga ada yang menanyakan mengenai materi webinar ini, boleh di-share atau tidak? Nanti kami konfirmasikan kembali kepada para narasumber ya. Baik, baik, untuk absensi kami tunggu juga supaya lebih cepat ya. Jadi terima kasih teman-teman, senang sekali kami YPP Indosiar SCTV dapat menyajikan webinar perdana kami dengan tema cara mudah mendapatkan banyak like dengan narasumber Mbak Windu Tiastuti dan juga Mbak Wanda Dwi Utari. Ini dua-duanya adalah narasumber yang sangat mumpuni dan alhamdulillah hari ini pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi kami tidak menyangka bahwa Sobat YPP semuanya ternyata sangat antusias dengan webinar hari ini. Ya, kita berharap ke depannya kita masih akan bisa menyampaikan beberapa rangkaian webinar dan nantikan update kami di sosial media YPP_Indosiar SCTV. Oke, untuk selanjutnya webinar ini kami tutup dan dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi Sobat YPP dalam webinar hari ini. Terima kasih para narasumber dan juga operator. Akhirnya saya, moderator Dewi Ido Miranti, undur diri dari webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kakak. Dadah. Bisa live ya. Salurkan bantuan Anda agar asa tetap ada. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagram aku ya. Asa masyarakat sangat terbantu. Kami sangat senang bisa berangkat sekolah dengan aman. Terima kasih Jembatan Asa SCTV. Jembatan Asa SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan. Iya, aku juga.